Pernahkah saudara duduk di dalam sebuah musyawarah warga Sidi dan bertanya di dalam hati, sebenarnya apa sih tujuan kita kumpul di sini? Nah, hari ini kita akan membongkar pertanyaan itu secara mendalam. Kita akan lihat bareng-bareng kalau ini tuh bukan sekedar rapat tahunan yang formal, tapi sebuah praktik rohani yang fundamental banget dalam kehidupan kita sebagai jemaat GBKP. Dan ini menuntut pemahaman teologis yang benar. Coba, mari kita mulai dengan perenungan ini. Jujur deh, waktu dengar kata musyawarah warga Sidi, apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Apakah itu sekedar sebuah kewajiban administratif yang, harus dijalani? Ataukah ini sebuah momen sakral di mana kita semua bersama-sama mencari kehendak Tuhan untuk gereja kita? Jawaban pribadi kita atas pertanyaan ini, sadar atau tidak, akan sangat menentukan kualitas partisipasi kita di dalamnya. Nah, untuk menjawabnya, kita akan menempuh sebuah perjalanan dalam 6 bagian. Kita mulai dari pertanyaan dasar, lalu kita masuk ke hakikatnya menurut tata gereja kita. Setelah itu, kita akan melakukan sebuah analisa kritis terhadap fondasi Alkitab yang sering keliru dipakai. Dari situ, kita akan membangun fondasi yang benar, menghubungkannya ke visi pelayanan gereja, dan menutupnya dengan sebuah refleksi. Mari kita mulai perjalanan kita. Oke, kita mulai perjalanan kita dengan pertanyaan yang paling mendasar, yang menjadi bingkai dari seluruh diskusi kita hari ini. Mari kita pertajam lagi pertanyaannya. Apa sih postur hati kita waktu melangkah masuk ke ruang musyawarah? Apakah kita datang sebagai penonton pasif, yang sekedar duduk manis mendengarkan laporan kemajuan, atau kita datang sebagai partisipan aktif, dengan pikiran dan hati yang terbuka untuk terlibat dalam dialog iman demi mencari kehendak Allah bagi komunitas yang kita cintai ini? Percaya deh, kualitas musyawarah kita sangat bergantung pada jawaban ini. Sekarang, yuk kita bangun fondasi pemahaman kita berdasarkan dokumen gereja GBKP itu sendiri. Apa sih sebenarnya hakikat dari musyawarah warga Sidi ini? Kunci pertamanya ada pada subjeknya, warga Sidi. Ini bukan sekedar sebutan untuk anggota yang terdaftar loh. Ini adalah anggota jemaat yang dewasa secara iman, yang secara sadar dan publik telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan dan jemaat. Di sini terjadi sebuah pergeseran yang fundamental. Dari objek pelayanan, kita menjadi subjek pelayanan. Kita bukan lagi konsumen pasif di dalam gereja, tapi partisipan aktif yang ikut menentukan arah. Tata gereja kita secara sistematis meletakkan musyawarah warga Sidi sebagai jantung dari partisipasi jemaat. Ini bukan formalitas, ini adalah forum resmi untuk evaluasi, tempat di mana jemaat memberikan masukan yang konstruktif, dan yang terpenting, ini adalah sebuah penegasan teologis bahwa gereja ini milik kita bersama. Musyawarah ini adalah jembatan vital antara aspirasi jemaat dan kepemimpinan majelis. Jadi, poin krusialnya apa? Adalah akuntabilitas dan transparansi. Disinilah majelis mempertanggungjawabkan mandat pelayanannya di hadapan jemaat, dan sebaliknya, jemaat menjalankan fungsi pengawasan dan arahannya. Ini adalah sebuah mekanisme gerejawi yang sehat untuk memastikan seluruh gerak pelayanan kita berjalan dalam koridor kebersamaan, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling analitis dari pembahasan kita. Kita akan melakukan sebuah dekonstruksi teologis. Istilah gampangnya, kita akan membongkar secara kritis sebuah teks Alkitab yang sangat sering dijadikan dasar, tapi ternyata cukup problematis. Kita pasti pernah dengar, atau bahkan mungkin diajarkan, bahwa kisah Abraham membeli Gua Makpela di Kejadian 23 adalah contoh atau model ideal dari musyawarah. Nah, mari kita uji asumsi ini dengan ketajaman penafsiran yang bertanggung jawab. Ini ayat kuncinya. Kita seringkali menyoroti frasa di tengah-tengah Bani Het dan di pintu gerbang kota, lalu langsung menyimpulkan, wah ini rapat umum. Tapi tunggu dulu. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar sebuah musyawarah gerejawi untuk mencari kehendak Tuhan? Kalau kita bedah konteks historisnya, gambaran yang muncul sama sekali berbeda. Peristiwanya apa? Transaksi jual beli tanah. Lokasinya di mana? Gerbang kota. Nah, gerbang kota pada zaman itu fungsinya bukan seperti balai desa untuk rapat, tapi lebih mirip pengadilan publik atau kantor notaris, tempat transaksi hukum disahkan. Lalu, apa peran orang-orang Het? Mereka bukanlah peserta diskusi yang memberi usul, melainkan saksi-saksi hukum yang fungsinya untuk melegitimasi transaksi itu. Jadi, kesimpulan eksegetis yang tidak bisa ditawar lagi adalah, Kejadian 23 itu bukan tentang deliberasi spiritual komunal, ini adalah sebuah negosiasi hukum publik yang tujuannya untuk melegitimasi klaim legal atas kepemilikan tanah pertama Abraham di tanah Kanaan. Tujuannya legal, bukan spiritual.
Perbandingan di layar ini menunjukkan perbedaannya dengan sangat tajam. Di kiri, kita punya Kejadian 23, tujuannya beli tanah, prosesnya negosiasi, hasilnya kepemilikan sah. Di kanan, musyawarah gereja yang ideal, tujuannya menemukan kehendak Tuhan, prosesnya dialog iman, hasilnya keputusan spiritual kolektif. Jelas, ini adalah dua dunia yang berbeda. Lebih jauh lagi, upaya untuk menyamakannya dengan tradisi runggu dalam budaya Karo adalah sebuah kesalahan metodologis yang kita sebut anakronisme. Artinya, kita memaksakan sebuah konsep budaya dari satu zaman ke dalam teks kuno dari zaman yang sangat sekali berbeda. Ini seperti mencoba memakai kacamata abad ke-21 untuk membaca peta dari ribuan tahun lalu. Tentu saja, gambarnya jadi kabur. Oke, setelah kita membongkar fondasi yang rapuh, tugas kita sekarang adalah membangun kembali. Tapi kali ini, kita membangun di atas fondasi Alkitab yang benar-benar kokoh dan relevan bagi gereja. Pertanyaan ini jadi krusial banget. Kalau bukan Kejadian 23, lalu apa dong yang seharusnya menjadi rujukan utama kita? Nah, model utamanya ada di sini, Konsili Yerusalem, dalam Kisah Para Rasul 15. Coba perhatikan elemen-elemennya. Ada masalah teologis yang nyata, para pemimpin berkumpul, terjadi dialog yang terbuka dan panjang, semua pihak diberi ruang bicara, dan puncaknya, keputusan yang diambil diakui sebagai kesepakatan antara Roh Kudus dan kami. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang kita sebut discernment komunal, kemampuan komunitas untuk membedakan kehendak Tuhan bersama-sama. Model kedua datang langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Coba perhatikan langkah ketiga yang luar biasa ini. Sampaikanlah kepada jemaat. Yesus memberikan otoritas tertinggi dalam penyelesaian konflik kepada jemaat sebagai sebuah komunitas. Ini menunjukkan betapa sentralnya peran aktif jemaat dalam menjaga kesehatan dan integritas tubuh Kristus. Lalu, Rasul Paulus memberikan prinsip pertemuan jemaat yang partisipatif. Ternyata, pertemuan jemaat mula-mula itu bukanlah panggung untuk satu orang saja, melainkan sebuah ruang di mana setiap orang berkontribusi untuk membangun jemaat. Kuncinya ada pada keseimbangan, partisipasi yang luas dari semua anggota yang berjalan di dalam koridor ketertiban demi tujuan bersama. Semua model Alkitabiah ini berakar kuat pada doktrin reformasi yang sangat fundamental, imamat am orang percaya. Imamat yang rajani. Artinya apa? Artinya setiap warga Sidi punya status dan tanggung jawab sebagai imam. Pengambilan keputusan dan pelayanan bukanlah monopoli segelintir orang, tapi merupakan panggilan dan tanggung jawab kita bersama sebagai umat pilihan Tuhan. Sekarang mari kita tarik seluruh benang merah teologis ini ke dalam konteks yang praktis, ke dalam pelayanan gereja kita saat ini. Apa relevansinya semua ini bagi kita di sini dan sekarang? Begini, musyawarah yang dijalankan dengan benar, yang berdasarkan model Kisah Para Rasul, bukan mitos Kejadian 23, pasti akan menghasilkan buah yang nyata. Integritas gereja kita terjaga, transparansi pelayanan terwujud, dan relasi-relasi yang mungkin retak di dalam jemaat dapat dipulihkan. Dan ini bukan cuma teori loh, ini terhubung secara langsung dengan sasaran pelayanan GBKP kita hingga tahun 2026, yaitu memperdalam relasi dengan Allah, atau dalam bahasa kita, nandai di bata. Musyawarah yang sehat adalah salah satu jalan paling konkret untuk mencapai sasaran itu. Mungkin kita sering berpikir kalau relasi dengan Tuhan itu ya hanya terwujud dalam doa pribadi atau saat teduh. Tapi pertanyaan reflektifnya begini, bagaimana kualitas relasi vertikal kita dengan Tuhan termanifestasi dalam dinamika relasi horizontal kita di dalam sebuah rapat gereja? Jawabannya ada di sini. Relasi kita dengan Allah itu menjadi nyata dalam cara kita berdebat, cara kita mendengarkan, cara kita mengelola perbedaan pendapat, dan cara kita mengambil keputusan bersama. Dengan kata lain, musyawarah kita dengan segala dinamikanya adalah sebuah liturgi. Ia adalah ibadah kita dalam bentuk tata kelola gerejawi. Kita tiba di bagian akhir. Mari kita kumpulkan semua pemahaman ini dalam sebuah refleksi final tentang apa panggilan kita sebenarnya. Pertama, mari kita tegaskan apa yang bukan. Musyawarah warga Sidi bukanlah arena untuk menumpahkan keluhan pribadi atau kekecewaan yang tidak konstruktif. Ini juga bukan sekedar formalitas administrasi tahunan yang harus kita lewati dengan cepat dan tanpa makna. Sebaliknya, ini adalah sebuah ruang sakral di mana kita sebagai komunitas iman dengan kerendahan hati berkumpul untuk mencari dan menemukan kehendak Tuhan bersama-sama. Ini adalah perwujudan nyata dari doktrin imamat am orang percaya, di mana setiap suara yang membangun dihargai sebagai kontribusi bagi tubuh Kristus. Dan terakhir, ini adalah ruang pertanggungjawaban pelayanan, tempat di mana transparansi ditegakkan dan relasi di dalam tubuh Kristus dipulihkan dan diperkuat.
Maka saya ingin meninggalkan kita semua dengan pertanyaan ini. Saat kita bersiap untuk musyawarah warga Sidi berikutnya, coba renungkan, bagaimana saya dan kita secara kolektif dapat mengubah pertemuan itu dari sekedar rapat menjadi sebuah ibadah sejati yang mencerminkan kedalaman relasi kita dengan Allah. Jika pembahasan seperti ini menolong Anda melihat gereja dan iman Kristen dengan lebih jernih, maka saya mengundang Anda untuk terus belajar bersama. Subscribe channel Timothy Moham, karena di channel ini kita akan terus membahas Alkitab, teologi, dan kehidupan gereja secara lebih dalam, jujur, dan kritis. Kiranya setiap pembahasan yang kita lakukan dapat menolong kita semua kembali kepada kebenaran firman Tuhan.